Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Fajar Putra Sultoni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini aku peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang analisis framing, kita lanjutkan, kita akan belajar mengenai analisis semiotika. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika melihat ketiga gambar di bawah ini? Nanti kalau kita ngelihat pintu toilet, ya kita pasti tahu itu toilet mana yang buat laki-laki, mana yang buat perempuan. Itu di gambar sebelahnya itu ada mobil, gambarnya Apple. Kita pasti tahu orang yang punya mobil itu adalah pengguna Apple atau pengkonsumsi produk-produk Apple. Begitu juga yang sebelahnya. Nah, jadi apa sih semiotika itu? Sebenarnya semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Maka semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda rama. Nah, ini ada sebenarnya ini salah satu tokoh yang terkenal mengenai semiotika, yaitu adalah Ferdinand de Saussure. Pemikirannya tentang linguistik ini disampaikan melalui buku Cours de Linguistique Générale pada tahun 1916. Nah, Ferdinand de Saussure ini menjelaskan ada 3 konsep tentang semiotik. Yang pertama adalah signifier. Signifier di sini berarti penanda, signified petanda. Signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran, tuh bisa bunyi, gambar, coretan, dan lain-lain. Lalu signified adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Kalau kita melihat sebuah tumbuhan yang dimana dia itu berwarna-warni, merah, ada kuning, lalu wanginya harum. Nah, itu dalam pikiran kita pasti itu adalah bunga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bunga, pikiran kita akan terbawa ke sebuah tumbuhan yaitu berwarna-warni, wanginya harum. Lanjut, konsep yang kedua adalah diakronis dan sinkronis. Diakronis adalah telaah yang mempelajari bahasa secara terus-menerus selama bahasa tersebut masih digunakan. Contohnya ya perkembangan bahasa Melayu sejak awal adanya hingga saat ini. Terus dipelajari. Gimana sih bahasa Melayu pada awal ditemukan? Gimana sih perkembangannya? Gimana sih bahasa Melayu di era modern saat ini gitu. Lalu yang kedua adalah sinkronis. Telaah yang mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu. Fokusnya adalah pada struktur dan cara penggunaannya. Jadi hanya mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu, teman-teman. Contohnya ya kajian terhadap penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan, atau kajian terhadap penggunaan bahasa Melayu pada masa modern, dan lain-lain sebagainya. Lalu konsep yang kedua adalah Lang and Parallel. Lang adalah sistem bahasa yang terdiri dari aturan-aturan atau konvensi yang disepakati sehingga menjadi panduan praktek berbahasa di masyarakat. Sedang parallel adalah penggunaan Lang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya seperti permainan catur. Di permainan catur itu kan udah ada aturannya, kuda jalannya L, pion jalannya ke depan, raja jalannya cuma bisa 1 kali, dan lain-lain. Nah, aturan-aturan tersebut adalah Lang. Sedang parallelnya adalah bagaimana kita menggerakkan kuda. Kita ambil kuda lah ya, kita contoh kuda. Kuda itu kan jalannya L. Jalan L, aturan L itu adalah Lang. Nah, kalau kita milih L-nya mau ke depan, mau ke belakang, mau ke samping kanan, kiri, itu adalah parallel. Gitu teman-teman. Jadi tadi adalah 3 konsep yang ditawarkan oleh Ferdinand de Saussure. Saya harap dengan penjelasan saya tadi teman-teman bisa paham mengenai semiotika. Sekian, terima kasih.